Mertua licik, menantu cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, mungkin beberapa hari kita akan makan seadanya. Soalnya uang belanja tinggal sedikit. Aku harus mencukupkan sampai kamu gajian lagi. Ucap Rosa pada Andika suaminya. Iya dek, gak apa-apa. Makasih ya, kamu sudah mau bersabar. Makasih juga, kamu selalu pandai ngatur uang. Kita gak pernah kekurangan. Kata Andika. Ya dia merasa bersyukur karena istrinya itu sangat pandai mengatur uang. Padahal uang yang dipegang oleh Rosa setiap bulannya hanyalah 3 juta. Itu untuk semuanya. Bukan hanya untuk kebutuhan keluarga kecil mereka. Karena orang tua Andika juga ikut dengan mereka. Jadi, total 5 orang anggota keluarga yang harus ditanggung dan dipenuhi biaya hidupnya dengan uang 3 juta itu. Iya mas, sama-sama. Kita kan harus kerja sama. Makasih juga ya mas. Selama ini kamu sudah berjuang untuk keluarga kita. Balas Rosa mengucapkan terima kasih pada suaminya. Iya, aku yang bersyukur punya kamu dek. Kamu bisa semuanya. Tetap saja, Andika menganggap bahwa yang paling berjasa dalam hidupnya adalah istrinya. Memang seperti itu kenyataannya. Selama ini kalau tak ada Rosa, mungkin Andika sudah bingung bagaimana cara dia mengatur uang yang hanya sedikit. Ya sudah dek, aku berangkat kerja dulu ya. Pamit Andika. Rosa mengangguk, mencium tangan suaminya dengan takzim, lalu Andika mencium kening istrinya dengan mesra. Hati-hati ya mas, kata Rosa melepas kepergian suaminya. Iya dek. Andika mengendarai motor bututnya. Motor Supra yang sudah entah berapa tahun usianya. Namun untungnya motor itu masih berfungsi dengan baik dan bisa diajak mencari rezeki. Andika adalah seorang karyawan pabrik. Gajinya 4.500.000 per bulan. 3 juta untuk kebutuhan, 1.500.000 mereka usahakan untuk ditabung. Ya karena cita-cita mereka sangat besar. Mereka ingin punya usaha sendiri, yaitu usaha peternakan ayam dan kambing. Dan saat ini mereka sedang berusaha mengumpulkan modalnya. Di 5 tahun pernikahan mereka, modal itu belum juga terkumpul. Karena yang namanya hidup ada saja kebutuhan mendadak yang mengharuskan uang itu keluar, sehingga tabungan tidak ada. Tapi Andika dan Rosa tak pernah menyerah. Mereka selalu mencoba lagi. Dan mereka percaya kalau suatu hari nanti, impian kecil mereka itu akan segera terwujud. Untungnya, saat ini mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Rosa. Ya, rumah yang ditempati keluarga ini adalah rumah Rosa. Tapi sayang, menantu idaman seperti Rosa harus memiliki mertua yang begitu licik. Loh, Rosa, mana ayam gorengnya? Tanya Bu Lasmi. Ya, dia memang selalu ingin makan enak. Minimal ada ayam goreng di setiap menu makanan. Maaf Bu, uang belanjaku menipis. Jadi, gak bisa sediakan ayam goreng dulu. Untuk beberapa hari, kita makan seadanya ya, Bu. Sampai Mas Andika gajian. Jawab Rosa dengan lembut. Gak, pokoknya Ibu gak mau. Kamu harus masak ayam goreng. Ibu gak mau tahu. Bentak Bu Lasmi. Ya, tabiatnya memang begitu. Apapun yang dia inginkan harus ada. Rosa menghela nafasnya. Dia berpikir sejenak, bagaimana caranya menghadirkan ayam goreng di meja makan, sementara dia harus menghemat uang sampai akhir bulan. Ya udah Bu, sebentar. Jawab Rosa. Dia keluar rumah untuk ke warung lagi, membeli ayam sesuai pesanan ibu mertuanya. Bude, ayam 1 kilo. Pinta Rosa pada pemilik warung. Loh, tadi katanya gak masak ayam dulu. Lah ini malah balik lagi buat beli ayam. Tanya Bude ramah. Iya Bude, ibu ngerengek minta ayam goreng. Jadi mau gak mau deh, aku harus masak ayam. Oh ya Bude, tapi uangnya ibu yang bayar ya. Nanti katanya mau kesini. Terus kalau ibu lupa, katanya Bude boleh datang ke rumah untuk menagih. Ucap Rosa. Ya, dia berniat mengerjai ibu mertuanya. Biar tahu rasa wanita paruh baya itu. Mau makan enak tapi gak mau keluar uang.
Bukan Rosa pelit, tapi keadaan saat ini mengharuskan dia berhemat. Rosa segera pulang, lalu menyulap ayam mentah itu menjadi ayam goreng. Setelah semua makan siang siap, Rosa, Anita putrinya, Bu Lasmi, dan Pak Broto makan siang bersama. Rosa sudah menyisakan untuk suaminya nanti ketika pulang kerja. Kayaknya siang-siang gini mana cuaca panas, enak makan es krim. Ya udah deh, Pak, Ibu mau ke warung dulu beli es krim. Bapak mau nggak? Tanya Bu Lasmi pada suaminya. Boleh lah Bu, yang rasa jagung ya? Jawab Pak Broto. Bu Lasmi mengangguk. Dia tidak menawari menantunya. Ya bagi dia menantunya itu tak begitu penting. Tapi untungnya Bu Lasmi masih ingat dengan Anita cucunya. Anita, ayo ikut Mbah ke warung buat beli es krim. Ajak Bu Lasmi ke cucunya. Beneran Mbah? Tanya Anita kegirangan. Mereka berdua berangkat ke warung Bude Rama. Sesampainya di sana Bude Rama langsung teringat dengan ayam sekilo yang dibeli Rosa tadi pagi. Setelah Bu Lasmi mengambil 2 es krim dan Anita mengambil 1 es krim, ia langsung membayar ke Bude Rama. Berapa semuanya? Tanya Bu Lasmi ke Bude Rama. Totalnya 50.000, jawab Bude Rama. Hah? Mahal banget, es krim 3 biji 50.000. Bu Lasmi terkejut. Karena harga es krimnya menurut dia sangat mahal, tidak seperti biasanya. Bukan cuma es krim yang dibayar, tapi ayam sekilo tadi pagi yang dibeli sama menantumu. Jawab Bude Rama. Apa? Oh, iya. Bu Lasmi tak bisa mengelak, tak bisa juga menolak, dan pada akhirnya dia harus membayar 50.000 untuk es krim dan ayam sekilo. Dan saat ini uang yang dibawa oleh Bu Lasmi pas. Uang lembar berwarna biru diserahkannya pada Bude Rama dengan berat hati. Kurang ajar si Rosa. Dia kerjain aku. Batin Bu Lasmi kesal. Ia buru-buru pulang ke rumah. Ingin segera memarahi menantunya itu. Rosa, teriak Bu Lasmi sesampainya di rumah. Ada apa Bu? Jawab Rosa. Kamu ini? Bu Lasmi hampir saja menggetok kepala menantunya itu karena kesal. Kenapa Bu? Tanya Rosa pura-pura tidak tahu. Kamu kenapa? Beli ayam tapi nggak bayar, malah ibu yang disuruh bayar. Tanya Bu Lasmi dengan kesal. Kan Rosa sudah bilang Bu, uang Rosa menipis, jadi harus berhemat. Tapi ibu tetap ngeyel mau makan ayam goreng. Ya udah deh. Rosa terpaksa ngutang ke Bude Rama, biar ibu yang bayar. Jawab Rosa santai sambil nyengir. Hah, kamu ini? Bu Lasmi masih kesal, namun tak bisa berbuat apa-apa. Mau gak mau dia harus merelakan uang 50.000-nya. Karena ayam goreng itu sudah masuk ke dalam perutnya, bukan? Ia menikmati es krim bersama suami dan cucunya. Dengan pengertiannya, Anita membagi es krim miliknya dengan Rosa. Gak usah sayang, kamu habiskan saja sendiri. Ucap Rosa menolak. Enggak, kita makan berdua ya. Anita gak habis kalau makan sendiri. Ucap bocah kecil itu. Akhirnya Rosa menghargai tawaran dari putrinya. Dia memakan berdua es krim itu. Enak ya nak es krimnya, kata Rosa. Iya Bu, alhamdulillah, jawab Anita. Ya, Rosa memang selalu mengajarkan pada Anita, jika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan harus mengucapkan alhamdulillah. Sudah bilang makasih belum sama Mbah? Tanya Rosa lagi. Sudah kok Bu, jawab Anita. Malam harinya, Rosa dan Andika sedang berbincang di kamar mereka. Dek, kayaknya tabungan kita sudah cukup deh kalau mau buka usaha. Aku juga sudah mulai bosan kerja nih, ucap Andika ke istrinya. Iya mas, aku juga lebih setuju kalau kita cepat saja buka usahanya. Gak apa-apa, mulai dari yang sedikit. Kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jawab Rosa setuju. Ya udah, besok kita tanya uangnya ke ibu ya. Kita minta
dan kita segera buka usaha itu. Kata Andika mantap. Tak sabar lagi, mereka berdua ingin segera membuka usaha impian mereka. Besok paginya saat sarapan, Andika membuka obrolan. Oh ya Bu, aku sama Rosa udah diskusi. Kami udah sepakat mau buka usaha Bu. Aku juga udah bosan kerja. Jadi aku mau minta uang yang selama ini aku titipin ke ibu. Ucap Andika, bicara ke ibunya. Ya selama ini dia memang menitipkan uang tabungannya pada ibunya sendiri. Apa? Mau buka usaha? Memangnya kamu sudah yakin? Bukankah gajimu selama ini cukup? Kenapa sih harus buru-buru buka usaha? Jawab Bu Lasmi. Seolah dia tidak suka kalau anaknya mau buka usaha. Padahal lebih enak kan usaha sendiri, hasilnya lebih jelas dan tentu lebih menjanjikan. Aku udah hampir 35 Bu. Aku nggak maulah terus kerja. Aku mau pensiun lah Bu. Ingin usaha sendiri. Ya mumpung umurku belum tua-tua banget. Tenagaku masih kuat. Jadi aku mau buka usaha sendiri Bu. Jawab Andika. Tapi, kata Bu Lasmi menggantung. Tapi apa Bu? Tanya Andika penasaran. Tapi uangnya kenapa Bu? Tanya Andika cepat. Dia khawatir. Tapi uangnya dipinjam sama mbakmu. Jawab Bu Lasmi ragu. Namun mau gak mau dia harus jujur. Sebab itu memang uang Andika. Apa Bu? Dipinjam Mbak Ika. Emang untuk apa Bu Mbak Ika? Setauku dia lagi gak bikin apa-apa. Lagi gak buka usaha apa-apa juga. Terus pinjam uang sebanyak itu untuk apa Bu? Tanya Andika emosi. Ya bukannya tidak mau membantu saudara. Karena ibunya meminjamkan uang tapi tidak izin dulu kepada dirinya. Dan setahu dia, mbaknya itu sedang tidak punya keperluan apa-apa. Katanya untuk bayar hutang. Jawab Bu Lasmi. Bayar hutang? Jadi maksud ibu, Mbak Ika pinjam uang untuk bayar hutang? Gali lubang tutup lubang? Tanya Andika, sangat tidak menyangka. Iya, memang begitu. Bu Lasmi menjawab dengan nada yang takut. Emangnya Mbak Ika hutang untuk apa sih Bu? Kenapa sampai sebanyak itu? Tanya Andika lagi. Dia tidak terima dong. Uang yang dia kumpulkan selama setahun lebih dipinjam oleh kakaknya. Dan tidak jelas untuk apa. Ibu juga kurang paham. Jawab Bu Lasmi lagi. Ya ampun Bu, itu kan uangku Bu. Ibu kan tahu juga aku menabung untuk apa. Kenapa ibu gak ngomong dulu sih sama aku? Andika kesal karena ibunya keterlaluan. Ya udah sih, Ika itu saudara kamu. Kamu sebagai saudara sudah selayaknya membantu. Bukan malah marah-marah. Kamu itu adiknya Ika. Masa gak mau sih bantuin mbaknya sendiri? Kata Bu Lasmi ketus. Dia malah menyalahkan Andika. Bu, bukan aku gak mau bantu. Tapi caranya itu loh Bu. Ucap Andika tak terima. Bahkan pria yang berumur 35 tahun itu sampai kehilangan selera makannya. Tadi malam dia sudah sangat semangat untuk buka usaha. Tapi pagi ini mimpinya dihancurkan begitu saja oleh ibunya sendiri. Tak mau buang waktu. Saat itu juga, Andika langsung pergi meninggalkan rumah. Dia akan langsung ke rumah kakaknya untuk meminta uang itu kembali. Andika, tumben pagi-pagi udah datang. Ada apa ya? Tanya Ika. Ekspresi wajah Mbak Ika menyiratkan ketakutan. Seolah adiknya itu akan menerkam dirinya. Mbak, aku mau minta uangku lagi. Cepat kembalikan, aku butuh untuk buka usaha. Karena aku sudah lelah bekerja. Cepat mana uangku? Kata Andika tanpa basa-basi. Langsung meminta uangnya untuk kembali. Andika menyodorkan tangannya agar mbaknya itu segera memberikan uang yang dia minta. Ke kamu maksudnya apa sih? Tanya Ika pura-pura tidak mengerti. Udah lama gak usah pura-pura, gak usah acting. Kamu pinjam uang ke ibu kan? Nah,
uang yang kamu pinjam itu uangku. Cepat kembalikan. Kalau enggak, aku obrak-abrik rumahmu. Ancam Andika. Emosinya tak bisa dikendalikan. Dia harus begini kalau mau uangnya kembali. Jangan dong Andika, kamu tega banget sih. Rumahku aja belum 100% jadi. Masa mau kamu obrak-abrik? Ucap Ika takut. Ya udah, kalau nggak mau rumahmu kuhancurkan. Cepat, kembalikan uang 15 juta yang kamu pinjam. Kalau enggak, siap-siap saja. Andika melirik sebuah bogem yang tak jauh darinya. Iya, sebentar. Jawab Ika ketakutan. Dia segera berlari ke dalam rumahnya, dan tak lama kemudian sudah kembali dengan uang di tangannya. Andika menghitung uang itu. Dia harus memastikan bahwa uangnya tidak kurang. Oke, pas. Aku nggak rela uang ini kamu pakai, kata Andika lagi sambil menunjuk wajah mbaknya. Ya, bukan tak mau hormat pada kakak sendiri. Tapi Andika sudah muak dengan kakaknya. Karena selalu saja begitu, meminjam uang, alasannya ini dan itu, padahal entah untuk apa. Karena dia tahu, kakaknya tak bisa mengatur uang dengan baik. Hidupnya suka foya-foya dan hedon, padahal ekonominya pas-pasan. Andika dengan lega membawa uangnya kembali ke rumah. Sayang, kamu simpan uang ini ya, ucap Andika pada Rosa istrinya. Dia lebih aman kalau uang itu disimpan oleh Rosa saja. Iya mas, kok kamu bisa dapetin uang ini lagi mas, gimana caranya? Tanya Rosa penasaran. Udah, kamu gak perlu tahu, yang jelas uang ini sudah ada di kita lagi, jawab Andika. Rosa pun mengangguk paham. 2 minggu kemudian, kedua pasangan suami istri itu memang benar-benar melaksanakan keinginan mereka. Tanah yang masih sangat luas di belakang rumah akan dijadikan tempat usahanya. Bahan-bahan untuk membuat kandang sudah dibelinya. Semua sudah siap, tinggal dikerjakan saja oleh tukang. Butuh waktu beberapa hari sampai kandang itu jadi dan bisa ditempati. Ya, konsep kandang yang diusung oleh Rosa dan Andika, kandang semi modern. Tentunya dengan model kekinian, mudah dibersihkan, dan insya Allah lebih awet. Alhamdulillah ya mas, sudah selesai. Tinggal pasang perlampuan, ucap Rosa. Ia bersyukur karena harapannya satu persatu bisa terwujud. Iya dek, alhamdulillah. Ya udah, besok mas akan hubungi suppliernya supaya kita dikirimkan ayam, jawab Andika. Kedua pasangan itu semakin bahagia karena harapan mereka selama ini akhirnya terwujud juga. Setiap hari menjelang ayamnya datang, Andika dan Rosa mempelajari bagaimana cara mengurus ayam dengan benar. Ya karena resiko memelihara ayam cukup besar kalau tidak benar cara perawatannya, ayam-ayam itu bisa mati dan mereka rugi besar. Bibit ayam yang mereka pesan akhirnya tiba. Semua ayam-ayam itu dimasukkan ke dalam kandang. Ya Rosa dan Andika memilih memelihara ayam kampung karena harga jualnya sangat tinggi di daerah mereka. Meskipun harganya lumayan mahal, tapi peminatnya sangat banyak. Itu makanya mereka sangat yakin untuk beternak ayam kampung. Sambil menunggu ayam bisa menghasilkan, Andika tetap bekerja di pabrik. Ya, dapurnya harus tetap mengepul bukan? Selama ayam itu belum menghasilkan uang, mereka harus punya penghasilan sampingan. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, pekerjaan Rosa selanjutnya adalah mengurusi ayam-ayamnya. Kalau Andika bertugas memberi makan ayam setiap pagi sebelum dia berangkat kerja. Sementara Rosa bertugas membersihkan kandang ayam, menyemprotnya dengan air, menyapunya, agar lantai selalu bersih dan ayamnya tidak terkena penyakit. Di bagian bawah kandang, sudah ada bak penampungan untuk kotoran ayam. Kotoran itu akan dikumpulkan, lalu dijual menjadi pupuk yang bermanfaat. Ya, pupuk alami, dan cukup banyak juga peminatnya di sana. Jadi, semua yang ada di ayam itu bermanfaat ya. Gak rugi deh melihara ayam. Kotorannya bisa jadi pupuk, dagingnya bisa dimakan, tulangnya bisa untuk makan hewan, dan bulunya bisa dibuat kerajinan.
Setelah kurang lebih 3 bulan mereka beternak ayam, akhirnya ayam itu bisa dijual juga. Sekali beli 10 kilo pesanan dari pelanggan. Bahkan ada yang pesan sampai 20 kilo. Ya alhamdulillah, meskipun baru pertama kali jual, mereka sudah punya pembeli. Ada yang minta ayam masih hidup, ada juga yang minta sudah dibersihkan. Intinya mereka menerima semua pesanan pelanggan. Karena kepuasan pelanggan adalah prioritas. Nah, dari bulu-bulu ayam yang dihasilkan, karena pelanggan minta dalam keadaan ayam bersih, Rosa memiliki ide untuk dibuat kerajinan. Dia mencari tutorialnya di sosial media yang sudah sangat berjibun. Dia mempelajari sedikit demi sedikit, agar apa yang dia buat bisa menarik dan memiliki nilai jual. Setelah mencari, akhirnya Rosa mendapatkan ide yaitu membuat kemoceng dari bulu ayam. Dia berusaha semaksimal mungkin agar karyanya bisa menarik dan orang mau membeli. Tak hanya dijual secara offline, Rosa mulai mempelajari bagaimana cara menjual secara online. Akhirnya, dia mendaftar di salah satu toko online terbesar di Indonesia. Hari pertama sampai hari ke-10 dia posting, belum ada yang beli. Namun di hari ke-12, alhamdulillah, satu orderan masuk. Tentu saja itu sangat membuat Rosa bahagia. Karena itu artinya usaha yang dia lakukan tidak sia-sia. Tak hanya penjualan dari online saja, tapi penjualan secara offline juga cukup laku. Walau setiap hari mungkin hanya ada yang beli 1 atau 2. Karena memang Rosa hanya menjualnya dari rumah saja. Tidak ke pasar-pasar atau membuka toko. Melihat menantunya yang semakin sibuk, tentu saja sebagai mertua idaman, namun tidak diinginkan banyak orang. Bu Lasmi, banyak sekali permintaannya. Ada saja yang membuat dia harus memarahi menantunya itu. Rumah kotor sedikit dia komplain. Dia bilang kalau Rosa tak becus menjadi menantu dan istri. Ini lihat, ada pasir di lantai. Ucap Bu Lasmi sambil menggesekkan kakinya ke lantai yang berpasir. Ya udah Bu, nanti biar Rosa sapu. Jawab Rosa dengan sabar. Ya walau sebenarnya dia sudah sangat gedek pada mertuanya itu. Tapi dia nggak boleh durhaka kan sama orang tua, bisa kualat. Ya udah, cepetan, bentak Bu Lasmi. Rosa segera mengambil sapunya, lalu menyapu pasir itu sampai bersih. Di dapur, ada sedikit percikan minyak yang tidak sengaja tertinggal saat Rosa berbersih. Rosa, kamu tuh gimana sih? Lihat, meja masih berminyak gini kamu tinggalin. Jorok banget, kata Bu Lasmi. Wajahnya begitu ketus. Ya, seperti orang yang tidak bahagia saja hidupnya. Seolah hidupnya itu hanya kemarahan, rasa kesal. Tak bisa tersenyum. Ya ampun Bu, cuma sedikit banget loh. Maklumlah Bu, manusia. Bisa aja kan, pas bebersih kelewat. Gak keelap, jawab Rosa santai. Gak boleh lah, dapur itu harus bersih. Dapur itu tempat menyediakan makanan harus selalu bersih, gak boleh kotor sedikit pun. Ucap Bu Lasmi lagi, tetap saja dia ngotot dan ingin menang. Ya udah deh Bu. Bukannya mengambil lap, Rosa malah menarik daster ibu mertuanya yang cukup lebar itu. Mengelap sedikit noda minyak yang ada di meja kompor. Kamu apa-apaan sih Rosa? Malah ngelap pakai baju ibu, kurang ajar kamu, kata Bu Lasmi marah. Maaf Bu, kukira kain lap. Abis mirip sih, jawab Rosa santai sambil cengengesan. Lalu perempuan itu berlari keluar menuju kandang ayamnya. Ya takut dimarahi ibu mertua atau digebuk pakai sapu. Aman, ucap Rosa lega sambil mengelus dadanya. Kemudian, kegiatan selanjutnya yang dia lakukan adalah menyapu sekeliling kandang, agar selalu bersih dan tidak bau. Ya meskipun itu kandang ayam, yang terkenal dengan bau kotoran, tapi tidak dengan kandang Andika dan Rosa. Kandangnya selalu rapi, bersih, dan minim bau kotoran yang tidak sedap. Rosa juga memeriksa satu persatu kandang ayamnya. Apakah ada ayam yang sakit atau malahan mati?
Alhamdulillah semua ayam sehat dan aman. Gumamnya lega. Setelah itu dia kembali ke rumah. Tak lupa, sebelum masuk rumah dia sudah mencuci tangan dan memastikan pakaiannya dalam keadaan bersih. Anita, panggil Rosa ke putrinya. Iya bu, jawab Anita. Kamu lagi ngapain nak? Tanya Anita lembut sambil mengelus kepala putrinya. Ternyata Anita sedang menggambar. Meskipun gadis kecil itu baru berumur 6 tahun, tapi gambarannya sangat cantik sekali. Seperti anak yang sudah kelas 6 SD. Dari cara dia mewarnai, begitu pas dan cocok. Bagus banget gambarnya nak. Kamu senang sekali menggambar ya? Ucap Rosa memuji putrinya. Iya bu, aku suka gambar, jawab Anita riang. Lalu dia memamerkan gambaran yang lainnya. Wah bagus banget gambarnya nak, ucap Rosa. Makasih bu, jawab Anita senang. Ya memang begitulah seharusnya. Jika anak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sebagai orang tua kita harus memuji, supaya anak merasa dihargai, dan dia akan lebih semangat untuk melakukan hal baik lagi. Rosa menyadari bahwa bakat anaknya adalah menggambar. Makanya, dia tak segan membelikan alat-alat gambar untuk Anita. Yang Anita belum punya dia belikan. Selagi dia ada uangnya, Anita akan mendukung bakat anaknya di mana. Ya, itulah ibu yang baik. Tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tapi mendukung bakat anak. Setelah dirasa penghasilan dari usaha mereka sudah cukup untuk kebutuhan, akhirnya Andika resign dari pekerjaannya. Alhamdulillah mas, kita udah bisa fokus ngurus kandang berdua, ucap Rosa setelah suaminya menunjukkan surat resignnya dan disetujui oleh perusahaan. Alhamdulillah ya dek, aku bisa bantuin kamu, jawab Andika. Rutinitas suami istri itu setiap hari adalah membersihkan kandang, memastikan ayam dalam keadaan baik, memberi makanan yang terbaik, lalu membuat kemoceng dari bulu ayam. Pesanannya semakin hari juga semakin banyak, terutama dari penjualan online. Tak dapat dipungkiri ya, dunia online memang sangat membantu dalam setiap usaha, entah dalam urusan promosi atau penjualan online seperti ini. Anita yang masih kecil juga sangat mengerti membantu orang tuanya. Setelah dia selesai menggambar, gadis kecil itu membantu ibunya. Misal mencuci bulu ayam, menjemurnya, atau bahkan membantu memotongi kardus. Ya intinya apapun yang bisa dibantu dia ingin membantunya. Kalau Bu Lasmi, orang tua itu hanya selalu marah-marah saja taunya. Tidak mau membantu pekerjaan anaknya, sama sekali nggak mau tahu. Yang dia mau hanyalah menerima hasil dari usaha anak-anaknya. Alhamdulillah dari usaha mereka, Rosa dan Andika bisa memberi ke orang tuanya meskipun tidak banyak. Tapi setiap bulannya selalu ada. Ini bu, untuk jajan ibu, kata Andika sambil menyerahkan belasan uang merah. Makasih, jawab Bu Lasmi singkat. Tak ada raut senyum atau apa. Raut wajahnya biasa aja. Malah cenderung cuek, padahal dia dikasih uang loh sama Andika. Tapi Andika sudah biasa dengan ibunya yang begitu. Andika, kamu ada simpanan uang gak? Tanya Bu Lasmi. Untuk apa bu? Tanya Andika lembut. Itu loh, mbakmu lagi butuh uang. Gak banyak kok, cuma 20 juta. Jawab Bu Lasmi, seolah uang 20 juta bagi Andika adalah uang kecil. Padahal, Andika kalau mau punya uang sebanyak itu harus mengumpulkannya susah payah dan dalam waktu yang lama. Untuk apa memangnya Bu Mbak Ika butuh uang sebanyak itu? Tanya Andika lagi penasaran dan belum menjawab pertanyaan ibunya. Ada apa enggak? Jangan tanya banyak kalau enggak ada. Nanti ibu jawab hanya buang-buang waktu. Jawab Bu Lasmi. Enggak ada bu, jawab Andika singkat. Dan dia langsung berdiri. Tidak berniat untuk mendengarkan ibunya lagi. Mau kemana kamu Andika? Ibu belum selesai bicara, teriak Bu Lasmi. Mau ngomong apa lagi bu? Kan kata ibu kalau aku enggak ada uangnya, percuma ibu jelaskan, jadi enggak perlu lah ibu jelasin. Jawab Andika santai
dan dia ke belakang rumah untuk melihat kondisi ayam-ayamnya. Ya, bagi Andika saat ini tempat ternyaman selain rumah ini adalah kandang ayam. Di sanalah dia bisa mencurahkan seluruh isi hatinya. Bahkan tak jarang Andika suka mengajak ngobrol ayamnya. Ya katanya, kalau ayam diajak ngobrol, maka dia akan mengerti apa yang kita maksud. Dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Karena ayamnya merasa bahagia dan dihargai. Entah benar atau salah, tapi Andika melakukannya. Dan hasilnya ya bisa dilihat. Ayamnya selalu sehat. Dan sudah lama dia memelihara, hanya ada beberapa ayamnya yang mati. Itu pun dalam keadaan yang masih kecil, jadi ruginya tidak begitu besar. Mas, anak kita tahun ini sudah masuk sekolah loh, kata Rosa pada Andika. Iya, alhamdulillah. Anak kita ternyata udah besar. Jawab Andika. Dia bahagia karena ternyata putri kecilnya yang dulu diazani di rumah sakit sekarang sudah masuk SD. Alhamdulillah ya Mas. Mudah-mudahan Anita bisa mengikuti pelajaran ya Mas. Soalnya selama ini dia sukanya gambar. Mudah-mudahan di pelajaran dia juga bisa nyambung, kata Rosa. Ya, dia sedikit khawatir karena putrinya sangat hobi menggambar. Dia khawatir kalau di pelajaran lain anaknya kurang suka. Kita percayakan saja pada Anita. Kita nggak boleh memaksa anak. Yang penting kita arahkan, ucap Andika. Rosa pun setuju. Kenapa nggak dimakan ayamnya, Bu? Tanya Rosa. Ya, biasanya ibu mertuanya itu kalau tak ada ayam akan ngamuk seperti orang kesurupan. Bosen, jawab Bu Lasmi. Jadi ibu mau makan apa kalau nggak mau makan ayam? Biasanya kalau nggak ada ayam, ibu ngamuk. Tanya Rosa lagi. Sekali-kali belikan nila, kek. Jawab Bu Lasmi cepat. Oh, ibu mau ikan? Ya udah, nanti aku beliin ya, Bu. Bener ya kamu beliin? Tahu-tahu nanti pas ibu ke warung Bude Rama, malah ibu yang kamu suruh bayar. Tanya Bu Lasmi curiga. Dia juga takut dengan kejadian beberapa bulan yang lalu. Ya ampun Bu, itu kan sudah lama. Masih diinget aja. Sekarang kan kondisinya sudah beda Bu. Alhamdulillah, kalau cuma untuk makan lauk setiap hari, aku sudah ada uangnya Bu. Ibu gak usah khawatir, kata Rosa. Dia segera ke warung Bude Rama untuk membeli ikan nila. Tanya sekilo tapi beli 2 kilo sekaligus. Dia rencana membuat nila bakar. Ya kalau hanya bakar sedikit takutnya kurang. Alhamdulillah selesai juga. Gumam Rosa lega karena setelah dia berkutat berjam-jam di dapur, akhirnya nila bakar sudah matang dan siap disajikan di meja makan. Namun baru juga, bahkan keringatnya pun masih bercucuran. Tiba-tiba ada tamu yang tak diharapkan. Mbak Ika beserta suami dan 1 anaknya datang. Datang bukannya bawa sesuatu atau apa, malah datang-datang minta makan. Akhirnya, ikan yang dibakar oleh Rosa dengan susah payah itu sampai bajunya bau sangit, habis begitu saja. Bahkan yang bakar belum sempat mencicipi. Seharusnya ikan itu cukup untuk semua orang. Tapi, ibu mertuanya, iparnya, dan keponakannya seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Ikan nila 2 kilo habis dimakan cuma berempat. Nasi sebakul juga habis. Sambal secobek juga habis. Lalapan sebaskom juga habis. Buset, ini kayak kuda lumping yang kesurupan benar-benar. Batin Rosa, dia hanya bisa menggelengkan kepala, menelan ludahnya yang terasa pahit. Dia mencium bajunya yang masih sangit. Bahkan aku belum sempat mandi, tapi ikanku sudah habis. Gumam Rosa sengaja dia mengeraskan suaranya agar orang-orang yang sedang makan itu mendengarnya. Apa maksudmu? Tanya Mbak Ika. Dia bertanya dengan ketus seolah tidak terima dengan sindiran dari iparnya itu. Apa ya maksudnya? Seharusnya sih ngerti, kalau punya otak. Jawab Rosa. Dan perempuan itu segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah Rosa bebersih, dia kaget. Karena
Iparnya sudah bersiap untuk pulang. Mending kalau pulang dengan tangan kosong. Ini mah enggak. Ternyata di motor mereka sudah ada beberapa ekor ayam yang diikat kakinya. Dan ayam yang dipilih juga ayam yang gemuk-gemuk dan besar. Tak hanya ayam, ada telur ayam juga, tentu saja hasil peternakan milik Rosa. Ya Allah, ada ya orang ngambil tapi nggak izin. Cindy Rosa ke iparnya. Apa maksudmu bilang begitu? Aku cuma minta sedikit. Ayammu banyak di kandang. Pelit banget sih. Jawab Ika tak terima. Bukan pelit, tapi orang minta itu ada adabnya. Jawab Rosa sambil melipat tangannya di dada. Ika semakin tidak terima. Bukan hanya Ika, suaminya juga. Rosa, kamu jangan belagu. Baru punya usaha ayam segitu aja udah sombong yang gak ketulungan. Kata Rizal. Maaf ya mas, bukan aku sombong. Tapi seharusnya kalian tahu diri dan punya malu lah. Jawab Rosa lagi. Namun, kedua orang itu tetap saja. Sepertinya urat malunya sudah putus deh. Ih, dasar pelit. Lagi-lagi, Ika mengumpat. Dan mereka segera melajukan motornya. Karena gak mau lagi mendengar sindiran atau celotehan dari Rosa. Bu, aku gak masalah loh. Kalau Mbak Ika bawa ayam dari sini. Tapi ngomong dulu sama aku. Aku yang punya. Ucap Rosa tegas. Apa? Kamu yang punya? Usaha itu juga milik anakku. Itu artinya juga milikku. Jadi terserah aku mau kasih ke siapa aja. Jawab Bu Lasmi. Bu, memang begitu. Tapi kita ini usaha, Bu. Kalau ngasih orang ya kira-kira bisa bangkrut. Kalau caranya seperti ibu. Ucap Rosa tegas. Ya bukan tak mau menghargai mertua. Tapi sekali-kali mertuanya ini harus dikasih paham biar ngerti. Udah sih dikit doang. Jawab Bu Lasmi lagi tanpa merasa bersalah. Ya udah, gini aja biar kita sama-sama enak. 1 ekor aku ikhlaskan. Tapi 2 ekor dan telurnya harus bayar. Mana uangnya Bu? Kata Rosa menengadahkan tangan. Apa-apaan kamu Rosa? Kamu suruh ibu bayar, keterlaluan. Kata Bu Lasmi tak terima. Maaf Bu, aku jualan, bukan mau sedekah. Kalaupun aku mau sedekah, aku pilih-pilih orang. Bukan sedekah sama Mbak Ika yang gak tahu diri dan gak tahu malu. Jawab Rosa lagi. Ya, dia sudah kehilangan respek pada iparnya itu. Sebab selama ini selalu menyusahkan saja. Dia baik kalau ada butuhnya. Saat mau pinjam uang misalnya. Kalau nggak dikasih pinjam, pasti marah-marah dan dimaki-maki lah si Rosa. Kalau ibu nggak mau bayar, ya sudah. Aku akan tagih sama Mbak Ika langsung besok. Ancam Rosa. Akhirnya mau tidak mau. Bu Lasmi harus membayar 2 ekor ayam dan 1 papan telur. Nih, kata Bu Lasmi dengan tidak ikhlas menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah ke Rosa. Sebenarnya ini kurang Bu, tapi nggak apa-apalah, hitung-hitung kasih harga saudara. Jawab Rosa santai kemudian mengambil uang itu dari tangan mertuanya. Bu Lasmi sangat marah dan kesal tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Daripada nanti dia diadukan pada suaminya, malah dia yang kena ceramah habis-habisan. Setahun berlalu, usaha Rosa dan Andika semakin maju. Kini bahkan mereka sudah menambah kandang yang baru. Karena ayamnya sudah semakin banyak. Dan butuh tempat yang lebih luas. Karena kalau tempatnya sempit, ayam-ayam bisa mati karena terlalu banyak di dalam satu kandang. Dan saking banyaknya pesanan, serta kewalahan mengurus kandang berdua, mereka sudah merekrut 2 orang karyawan. Alhamdulillah, jika usaha dikerjakan dengan ikhlas dan sabar, hasilnya tidak main-main kan? Tak hanya pesanan ayam, pesanan kemocengnya juga meledak. Ibu-ibu di sekitar rumahnya dipekerjakan untuk membuat kemoceng. Mereka bersyukur karena bisa punya penghasilan tambahan, namun kerjanya santai. Makasih ya Mbak Rosa. Karena ada kerjaan di sini, uang jajan anak-anak sudah lepas. Gak bingung lagi saya. Kata Budiah, salah satu tetangga Rosa yang dipekerjakan untuk membuat kemoceng.
Alhamdulillah Bu, sama-sama. Saya senang bisa bantu. Jawab Rosa sambil tersenyum ramah. Ya, Rosa memang terkenal sebagai perempuan yang baik di daerahnya. Ditambah saat ini mereka punya usaha peternakan ayam. Nama mereka semakin terkenal. Tak hanya di kalangan warga sekitar, tapi di kalangan tengkulak, para pedagang, rumah makan, bahkan restoran. Nama mereka sudah tak asing lagi. Bahkan mereka menjadi supplier tetap dari 3 rumah makan untuk mengirimkan ayam segar setiap harinya. Aku gak nyangka Mas, kita bisa sampai di titik ini, ucap Rosa pada Andika. Iya dek, Mas juga gak nyangka kita bisa sampai sekarang. Makasih ya, ini semua karena kamu, jawab Andika lalu mencium kening istrinya lembut. Namun di tengah kebahagiaan keluarga itu ada saja masalah yang datang. Tiba-tiba, Ika, Rijal, dan Rio anaknya datang dengan membawa beberapa koper besar. Ada apa Mbak? Tanya Andika heran. Karena dia bingung kenapa kakaknya datang tapi bawa koper banyak begini. Kami diusir, jawab Ika sambil menunduk. Diusir? Diusir kenapa? Itu kan rumah kalian. Kok diusir? Tanya Andika tak mengerti dan bingung. Kami nggak bisa bayar hutang, jawab Ika lagi. Raut wajahnya masih sedih dan ketakutan. Apa? Bayar hutang? Emang kalian punya hutang berapa sampai rumah disita? Tanya Andika emosi. Dengan ragu, Ika menunjukkan 3 jarinya. 30 juta. Kok bisa sampai rumah disita sih? Kebanyakan dong. Tanya Andika lagi. Namun, Ika segera melambaikan tangannya pertanda bukan 30 juta yang dia maksud. Andika langsung mengerti. Dia nyeletuk. 300 juta maksudnya? Tanya Andika memastikan. Ika mengangguk pelan. Sementara Rijal, laki-laki itu hanya diam saja dari tadi. Seperti ayam sayur yang tak bisa apa-apa. 300 juta untuk apa sih? Kalian emang buat usaha apa sampai pinjam uang sebanyak itu? Tanya Andika sangat emosi pada ipar dan kakaknya sendiri. Kemarin, Mas Rijal ikut bisnis, investasi. Tapi, baru beberapa bulan udah gak jalan lagi. Kami gak bisa bayar hutang. Akhirnya rumah kami disita, jawab Ika. Andika mengacak rambutnya kasar. Dia gak nyangka kalau saudaranya sebodoh ini. Kalian pintar banget ya. Bisa-bisanya investasikan uang sebesar itu. Mana uang hasil utang lagi. Aduh, otaknya di mana sih? Kata Andika. Dia sangat emosi. Kok bisa ada orang yang masih percaya investasi tanpa menyelidiki terlebih dahulu? Terus, kalian kesini mau apa? Bawa koper sebanyak itu? Tanya Andika lagi sambil berkacak pinggang. Kami mau numpang tinggal di sini sementara waktu. Sampai kami bisa bayar hutang dan kembali ke rumah itu, jawab Ika. Nada bicaranya seolah sudah akan menangis. Tapi Andika yakin kalau itu hanya akting supaya Andika kasihan pada mereka. Maaf, aku gak bisa kasih izin karena ini rumah istriku bukan rumahku, jawab Andika cepat. Lalu tak lama kemudian, Rosa keluar dari dalam rumah. Dan Andika sudah menjelaskan apa maksud dari kakak dan iparnya ke sini. Maaf ya Mbak, aku gak bisa kasih izin kalian tinggal di sini. Untuk sementara waktu kalian ngontrak saja. Soalnya di rumah ini kamar cuma ada 4. 3 sudah ditempati, 1 jadi gudang. Dan gak mungkin gudang itu mau jadi kamar kalian. Karena ukurannya cuma kecil. Terus barang-barang sudah penuh. Kalau mau dikeluarin mau ditaruh di mana? Gak ada tempat. Alasan Rosa. Ya itu hanya alasannya saja. Sebenarnya bisa aja sih. Diakalin tapi dia gak mau. Bukan tidak mau nolong saudara yang sedang kesusahan. Tapi kesusahan itu dibuat mereka sendiri. Jadi Rosa kurang berempati. Tapi kami gak punya uang.
Jawab Ika lagi. Apa? Kalian gak punya uang sepeser pun? Tanya Andika, gak percaya. Iya Andika, kami gak punya uang. Jawab Ika. Astagfirullah, terus selama ini suamimu gak kerja? Andika bertanya, seolah suami kakaknya itu tidak ada di hadapannya. Kerja, tapi gajinya selalu habis karena memenuhi gaya hidup kamu yang gak sesuai sama penghasilan itu. Bentak Andika, dia sudah habis kesabaran. Ika tak berani menjawab, begitu juga dengan Rijal. Sementara anak mereka Rio hanya diam saja dari tadi. Tak berani bergerak, bahkan seolah bernapas pun tak berani dia lakukan. Ya, dia sangat takut melihat kemarahan Pak Leknya. Sekarang aku benar-benar gak bisa nolong kalian. Tapi, aku akan carikan kontrakan kalian. Akan kubayar selama 3 bulan sekaligus. Kalian bisa tinggal di sana. Dan setelahnya, kalian harus berjuang sendiri. Kerja sendiri untuk bisa makan. Aku gak bisa nanggung, ucap Andika tegas. Dan akhirnya, Ika beserta suami dan anaknya dicarikan kontrakan. Langsung dibayari untuk 3 bulan. Namun, baru sehari tinggal di sana, mereka sudah kembali ke rumah Andika dan Rosa. Datang untuk meminta makanan, bukan untuk membantu beres-beres rumah atau bersih-bersih kandang ayam. Cari kerja lah mas, jangan kesini cuma minta makan, sindir Andika. Iya, jawab Rijal singkat. Sebagai laki-laki harga dirinya tentu saja sudah diinjak-injak oleh adik iparnya. Tapi kenyataannya saat ini dia tak bisa berbuat apa-apa, sebab sangat butuh dengan bantuan mereka. Namun di tengah ketegangan itu tiba-tiba Bulas menyeletuk. Kenapa? Rijal gak disuruh kerja di kandang kalian saja? Kan butuh karyawan tuh, orderan kalian kan semakin banyak. Ucap Bulasmi memberi usul. Maaf, gak ada lowongan bu. Aku dan Rosa masih bisa kok menghandlenya. Jawab Andika cepat. Sebenarnya dia butuh karyawan, tapi dia gak mau kalau iparnya yang kerja. Dia tahu kalau iparnya ini pemalas dan gak mau kerja kotor ataupun kasar. Jadi dia gak yakin. Udahlah bu, gak usah. Aku juga gak bisa kerja di tempat kayak gitu. Ucap Rijal. Andika menarik nafasnya lega. Karena gak perlu dia susah-susah nolak. Tapi iparnya sudah sadar diri. Iya bu, gak cocok Mas Rijal kerja di kandang. Dia kan pembersih. Ucap Dika. Bulasmi hanya bisa menghela nafas. Dia merasa gagal tak bisa membantu anak kesayangannya. Ya, dibandingkan dengan Dika, Bulasmi lebih sayang sama Ika. Entah kenapa begitu, seharusnya kalau punya 2 anak ya kasih sayangnya sama. Tidak dibeda-bedakan begitu. Toh selama ini dia tinggal sama siapa, diurus sama siapa, bahkan kehidupannya juga ditanggung. Tapi yang disayang malah yang lain. Mas, aku sebenarnya kasihan sama keluarga Mbak Ika. Tapi aku kesel sama mereka. Ucap Rosa saat mereka ada di dalam kamar. Sama. Tapi aku gak mau ambil resiko. Aku gak mau hubungan saudara kita ini semakin gak baik. Sekarang aja udah begini. Kalau sampai ada apa-apa ke depannya, malah tambah runyam. Bisa aja kita musuhan dan seolah bukan saudara. Ucap Andika. Rosa pun paham dan mengerti maksud suaminya. Waktu terus berlalu. Bukannya usaha untuk menghidupi keluarganya sendiri, Rijal malah semakin bergantung pada Andika dan Rosa. Bahkan setiap hari, Bulasmi selalu mengantarkan makanan untuk Ika, Rijal, dan Rio. Iya, padahal yang dimasak oleh Rosa itu pas untuk sekeluarga aja. Tapi ini malah diantarkan ke sana. Sehingga Rosa harus masak 2 kali sehari supaya cukup sampai makan malam. Rosa nggak bisa berbuat banyak. Ya, hitung-hitung sedekahlah pada orang yang sedang kesusahan. Mas, aku pusing banget deh. Sama Mbak Ika sama Mas Rizal. Kok bisa sih? Bukannya usaha cari uang biar bisa makan. Ini malah ngadelin ibu terus. Aku kemarin gak sengaja loh mas denger obrolan mereka.
kalau Mbak Ika pinjam uang ke ibu, dan ibu kasih, kalau nggak salah 2 juta, ucap Rosa ke suaminya. Karena 2 hari yang lalu dia tidak sengaja melihat ibunya memberi uang 2 juta pada Mbak Ika. Dan sebelumnya dia sudah menguping pembicaraan mereka kalau Mbak Ika meminjam uang pada ibunya. Astagfirullah, bukan aku nggak ngizinin ibu pinjemin uang ke Mbak Ika. Tapi kalau gitu terus, mereka akan semakin manja dan bergantung sama kita. Itu kan nggak baik. Kita nggak selamanya hidup. Bisa aja kita mati duluan. Terus mereka gimana? Kalau kita nggak ada, apa ikutan mati? Ucap Andika emosi. Entahlah mas, aku juga bingung. Aku bingung sama jalan pikiran ibu. Kenapa bisa selalu memanjakan Mbak Ika? Aku nggak iri mas, tapi keterlaluan. Ucap Rosa. Itu juga yang aku rasain. Ibu terlalu berlebihan saat sama Mbak Ika. Tapi biasa aja sama aku. Tapi ya udahlah, semua udah terlanjur. Biar ibu yang nerima akibatnya nanti. Waktu terus berlalu. Tetap saja begitu kehidupan Rijal, Rio, dan Ika. Malahan, ketergantungan mereka semakin keterlaluan. Kalau selama ini hanya meminjam uang sesekali, ini hampir tiap hari. Mbak Ika minta uang ke Bu Lasmi. Bu, aku minta uang bu. Kata Mbak Ika. Uang apa lagi sih kak? Ibu sudah gak ada uang. Uang pegangan ibu habis. Yang kamu pinjam belum pernah dibalikin. Mana ada lagi ibu uang? Ucap Bu Lasmi. Ibu bohong. Andika kan selalu kasih uang ke ibu. Mana uangnya bu? Ika sangat memaksa. Bahkan dia sampai mendorong tubuh ibunya. Menggeledah kamarnya agar bisa mendapatkan uang. Gak ada Ika. Jangan kayak gini dong nak. Ucap Bu Lasmi berusaha menghentikan anaknya. Namun Ika tak mau berhenti. Terus saja mengacak kamar itu hingga semuanya berantakan. Apa-apaan ini? Bentak Pak Broto yang baru pulang dari kebun. Ika ketakutan. Dia berhenti melakukan aksinya. Kamu ngapain bongkar-bongkar kamar orang tuamu? Tanya Pak Broto dengan mata yang melotot. Ika ketakutan, menunduk tak berani menatap ayahnya sendiri. Ika mau pinjam uang, Pak. Tapi kita kan sudah gak punya uang. Uang ibu sudah habis dipinjam dia terus belum ada yang dikembalikan. Ucap Bu Lasmi mengadu pada suaminya. Tapi bukannya merasa bersalah atau meminta maaf. Ika malah marah karena ibunya mengadu. Dan dengan sekuat tenaga, Ika mendorong ibunya. Dan akhirnya Bu Lasmi terjatuh, kepalanya terbentur keranjang. Ranjang yang terbuat dari kayu jati itu sangat keras. Hingga membuat pelipis wanita tua itu mengeluarkan cairan merah. Tanya sampai di situ saja. Tiba-tiba, Bu Lasmi kejang. Dengan panik, Pak Broto memanggil penghuni rumah untuk menolongnya. Yang ada saat itu hanyalah Rosa dan Anita. Kalau Andika sedang pergi mengantarkan pesanan ayam. Ya Allah, selamatkan ibu. Kata Rosa sangat khawatir. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, dia selalu berzikir dan berdoa agar ibu mertuanya diberi keselamatan dan umur yang panjang. Sampainya di rumah sakit, dengan berat hati dokter harus mengatakan, setelah menangani Bu Lasmi. Bu Lasmi terkena stroke, ucap dokter itu. Astagfirullah. Rosa terkejut sambil menutup mulutnya. Dia gak nyangka kalau ibunya tiba-tiba terkena stroke. Setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit, mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, siapa yang mengurus Bu Lasmi? Tentu saja menantu idaman, yaitu Rosa. Dia merawat ibu mertuanya dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran. Dia yang menggantikan celana Bu Lasmi setiap hari, membersihkan kasurnya, mencucikan pakaiannya sampai wangi dan kinclong, memandikannya, menyuapinya, bahkan semua pekerjaan itu dilakukan oleh Rosa. Kalau Pak Broto, tentu saja dia sibuk bekerja, karena istrinya harus tetap terapi dan itu butuh uang yang banyak. Ya seenggaknya masih ada harapan, jadi Pak Broto akan selalu mengusahakan untuk kesembuhan Bu Lasmi. Setahun sudah Bu Lasmi mengalami stroke. Dan sekalipun tak pernah Ika ataupun Rijal menjenguknya. Iya, saat lebaran mereka pun tak datang.
untuk bersilaturahmi. Bahkan mereka juga dapat kabar kalau Mbak Ika dan juga Rijal sudah pergi, sudah pindah rumah entah kemana. Ya mungkin Ika ingin menjadi anak durhaka, jadi memilih jalan itu. 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun, tak ada kabar. Hingga akhirnya tiba-tiba ketiganya muncul. Rio saat ini sudah SMP. Tapi anak itu badannya kurus, seolah kekurangan gizi. Begitu juga Mbak Ika. Badannya kurus, matanya begitu cekung. Bahkan rambutnya sangat tipis sekali, seolah rontok banyak. Dan Rijal bukan datang seperti dulu sebagai keluarga, melainkan dia mengantarkan anak dan istrinya untuk diserahkan kembali kepada orang tuanya. Apa maksudnya? Yaitu diceraikan. Ya, Rijal mengembalikan istrinya kepada orang tuanya. Dan dia ingin kalau Rio ikut saja dengan Ika karena dia tak bisa merawat putranya itu. Astagfirullah, kenapa kamu menceraikan Mbak Ika setelah kamu buat dia begini? Tanya Andika emosi pada Rijal. Itu bukan urusanmu. Yang jelas, aku gak bisa melanjutkan hubungan pernikahanku dengan Ika. Dia sudah kutalak 3, dia bukan istriku lagi. Jawab Rijal santai, kemudian segera pergi dari rumah itu. Ya tak ada lagi sopan santunnya. Ya dari dulu juga begitu sih, gak heran. Ika hanya bisa menangis, menyesal karena selama ini sudah durhaka pada ibunya. Ya benar-benar, dia punya keluarga yang baik, tapi dia tak mau bersyukur, malah memilih suami yang tak bisa bertanggung jawab. Maafin Mbak Andika, Rosa, ucap Ika dengan suara terbata. Ika terlihat begitu sakit, tapi tak tahu sakit apa. Karena tak tega, setelah sehari Ika menginap di rumah ini, Rosa mengajaknya ke dokter untuk periksa. Takutnya ada sesuatu atau penyakit yang serius. Dan ternyata benar, Ika sakit kanker. Kanker stadium 4. Ya, tanpa dia sadari, Ika sakit parah. Dan selama 2 tahun lebih, dia merasakannya namun tak bisa berbuat apa-apa. Suaminya tak mau membawanya berobat. Dia terus dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah melayani suaminya. Dengan tubuh yang sakit. Sekaranglah keadaannya semakin parah. Karena tak pernah berobat. Tak ada harapan selain pasrah pada Sang Maha Kuasa. Kanker itu sangat ganas, yaitu kanker kulit. Di sisa-sisa hidupnya, Ika berusaha berbuat kebaikan. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia membantu Rosa membersihkan rumah, walau Rosa sudah menolak dan menyuruhnya beristirahat saja. Ya untuk memegang sapu saja, Ika sudah gemetaran. Udahlah mbak istirahat aja, ya, kata Rosa. Selain ibu mertuanya yang sakit, dia juga harus mengurus iparnya yang sakit saat ini. Ya, Bu Lasmi sampai detik ini belum sembuh. Dia belum bisa berjalan. Tapi, tangannya sedikit demi sedikit sudah bisa digerakkan. Kalau dulu benar-benar kaku tak bisa apa-apa. Malam itu, Ika izin ingin tidur di samping ibunya. Memeluk ibunya seperti dia waktu kecil dulu. Boleh ya Bu? Tanya Ika lembut dengan suara lirih. Boleh, jawab Bu Lasmi dengan suara terbata karena memang bicaranya belum jelas. Sementara itu, Rosa yang perasaannya sudah tak enak, memilih untuk tidur bertiga di kasur ibu mertuanya. Sementara bapak mertuanya tidur di luar. Mereka tidur bertiga dengan suasana yang tidak nyaman. Suasananya begitu sedih dan menyakitkan, tapi tak tahu akan terjadi apa. Walau sudah bisa ditebak, namun Rosa berharap bukan itu yang akan terjadi. Hingga akhirnya, azan subuh membangunkan Rosa. Ya Allah, alhamdulillah, aku masih dikasih umur panjang. Ucapnya lega karena masih bisa bangun. Ia menoleh ke orang di sebelah kanannya. 2 orang itu masih tidur dengan posisi yang sama. Rosa memeluk Bu Lasmi. Sementara Bu Lasmi tangannya menyentuh kepala Ika.
Namun setelah diperhatikan ada sesuatu yang berbeda. Wajah keduanya tampak sangat pucat, seperti orang yang tidak memiliki darah lagi. Astagfirullahalazim. Dengan panik, Rosa mengecek keduanya. Dan benar, badan keduanya sudah dingin dan kaku. Rosa berteriak, memanggil semua isi rumah. Tentu saja, semua isi rumah langsung terbangun kaget dan berhamburan ke kamar. Ada apa, ada apa? Tanya Andika yang panik. Rosa hanya menunjuk kepada ipar dan ibunya. Astagfirullahalazim. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ucap Andika dengan tetesan air matanya yang sudah mengalir. Dia sudah mengecek bahwa ibu dan kakaknya sudah tiada. Ya, keduanya wafat bersamaan entah pukul berapa tadi malam. Para warga yang mendapatkan kabar berdatangan untuk melayat. Jasad keduanya dikubur di liang lahat yang sama. Pak Broto, Rosa, Andika, dan Anita hanya bisa menangis, mengikhlaskan keduanya. Keduanya sudah tidak merasakan sakit lagi. Kita harus ikhlas, kita harus kuat, ucap Andika, dan diangguki oleh Pak Broto, Rosa, dan Anita. Cerita selesai. Oke Bunda, semoga bisa diambil hikmahnya ya. Ingat, perbuatan baik dan buruk sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Tetaplah selalu berhati-hati dalam bertindak, jangan pernah buat orang lain sakit hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.